Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusutabatin nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif musannif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina wa ulamaina wa abi ummahatina syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah lahul mulku samawati wal ardi wa man fihin. Walhamdulillah lahu qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Walhamdulillah lahu nurus samawati wal ardi wa man fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa liqam al-istiqamah wa lifal istifanah wa tadhakkur wa tadhkir al-hass wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para hujjat semua dan para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua, bapak dan ibu, alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, ya, panjang umur, senantiasa dalam taat ibadah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahannya buat kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan diri kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan keberkahannya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita semua, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafizah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab bahwasanya kita dijauhkan dari segala macam bahaya, musibah, bencana, penyakit ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ini menjadi bukti nyata keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita para jamaah semua, masih di surat Al-Buruj, ya, dari kitab tafsir Jalalain. Kemarin Al-Buruj artinya apa, Pak? Ya, bintang, ya, yang nampak, ya. Kemudian di dalamnya ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi burj, ya, kemarin sesuatu yang nampak, bangunan yang tinggi disebut dengan burj.
Ya kalau nyampe petukangan jadinya burjo gitu kan. Ya bukan burj lagi tapi burjo katanya. Ya. Kemudian di sini sumpah Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj, kemudian wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kemudian kutila ashabul ukhdud. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan wa syahidin wa mashhud, bahwasanya ada yang menyaksikan dan disaksikan. Wal yaumil mau'ud, hari kiamat, kemudian wa syahidiu wa mashhud, syahid yaumul jum'ah, kemudian mashhud yaum arafah, ya hari yang disaksikan oleh manusia ya dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang mengatakan syahid di sini makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mashhud adalah hari kiamat, karena nanti makhluk Allah menyaksikan ya bagaimana keadaan yaumul qiyamah. Kemudian juga ada yang menafsirkan syahid di situ tetap makhluk, tapi mashhudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti makhluk tersebut ya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang menafsirkan syahid di situ adalah kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masyhud di situ adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah melihat ya amalan-amalan kita. Ya bukti sebagai keimanan, ya bukti cinta kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kutila ashabul ukhdud. Kemarin sudah kita jelaskan kutila ini artinya sebenarnya terbunuh atau dibunuh. Ya, tapi lu'ina artinya ditafsirkan dengan lu'ina, laknat. Ya Allah Jalla wa Ala ya ingin menggambarkan, ingin menjelaskan bahwasanya ini ashabul ukhdud adalah manusia yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mendapatkan laknat, kalau bahasa kita pokoknya kata-kata yang sangat buruk lah ya Allah berikan kepada ashabul ukhdud. Kemana sudah kita ceritakan gimana ashabul ukhdud. Ashab artinya yang memiliki, ukhdud adalah parit. Ya kalau kita bilang apa tuh parit, Pak? Selokan, ya, selokan begitu. Tapi ini selokannya besar. Ya karena yang dimasukkan ke dalam ukhdud tersebut, parit tersebut, selokan tersebut, itu ada yang mengatakan sampai 100.000 manusia. Ya 100.000 umat mukmin, mereka yang disiksa, ya mereka yang dibakar ya oleh raja tersebut, ya dan para pengikutnya itu mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya mereka ini orang-orang ashabul ukhdud ini mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabul ukhdud adalah mereka yang bikin parit tersebut, mereka yang membuat tempat tersebut. Ya bukan orang ya yang disiksa, bukan orang yang dimasukkan ke dalam paritnya. Sama seperti misalkan ashabul fil, ketika Allah menggambarkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabul fil. Ya bahwasanya Allah ingin mengajak kita bagaimana Allah buat itu ashabul fil. Ya, orang yang memiliki gajah, tentara ya yang membawa gajah itu ya dihancur, dilulantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan sampai 100.000 orang ya dimasukkan ke dalam parit tersebut, ya dibakar. Makanya di sini dijelaskan an-nari dzatil waqud. An-nar dzatil waqud. An-nar badal istimal minhu. Dzatil waqud ma tuqadu bihi. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam parit tersebut. Ya bahwasanya an-nar itu yang ada di dalam
Jadi paritnya, selokannya, bolongannya, tempatnya itu berisi api yang begitu besar. Karena apa? Karena dzatil waqud. Dia ada apa? Bahan bakarnya. Ada kayu bakarnya. Ini yang mereka lakukan ashabul ukhdud kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, ada dikisahkan itu ada seorang ibu yang lagi gendong anaknya, itu sampai dia ingin menyelamatkan dirinya. Artinya dia pengen mengakui ketuhanan raja tersebut, dia meninggalkan keimanannya, kemudian supaya dia dan anaknya tidak terbunuh, itu dia ingin mengakui bahwasanya raja tersebut adalah Tuhannya. Akan tetapi dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut bisa berbicara. Yang tadinya nggak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara, mengingatkan ibundanya untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ikut terbakar. Ikut terbakar di dalam api tersebut, di dalam parit tersebut. Nanti dijelaskan oleh Imam Jalalain bagaimana keadaan ketika terbakar tersebut. Intinya di sini bahwasanya mereka terus mengisi parit itu dengan bahan bakar, dengan kayu bakar, supaya api menjadi besar. Jadi waqud ini adalah bahan bakar. Sama seperti misalkan Allah gambarkan neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan jin, kemudian juga apa lagi? Wal hijarah, batu-batu yang memang Allah ciptakan menjadi bahan bakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di surah Al-Baqarah ayat 22 ayat 23, ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir ini mereka meragukan isi Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Hati-hati bahwasanya ada an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah. Ada manusia dan batu-batu yang Allah ciptakan yang menjadi bahan bakar neraka tersebut. Kemudian di surah Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, bahwasanya telah Allah ciptakan yang namanya jahanam, dan kebanyakan yang menjadi bahan bakar penghuninya di situ adalah jin dan manusia. Di sama ketika manusia punya bahan bakar untuk menyalakan api, maka Allah juga menjadikan manusia tersebut yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan bakar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Jadi Allah ingin menggambarkan ini tentang perilaku ashabul ukhdud ini ketika menghabiskan orang-orang mukmin. Ketika mereka menzalimi, membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyalakan api dengan bahan bakar yang begitu banyak sehingga api menyala-nyala. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud haulaha ala janibil ukhdud 'ala al-qarasi. Qu'ud bahwasanya kalau kita lihat terjemahannya di sini adalah ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi ketika mereka sambil bakar, memasukkan orang-orang beriman ke parit tersebut dibakar, mereka sambil duduk-duduk, sambil senang-senang, sambil ketawa-ketawa. Makanya di sini Allah bahasakan dengan qu'ud.
Bahasa Arab duduk yang lain apa Pak? Selain qa'ada, selain qud apa? Jalasa nih. Ya, kita ada di majlis ilmu. Majlis asal katanya adalah jalasa yajlisu, duduk juga. Ya, ada qa'ada yaqudu, duduk juga. Apa bedanya? Kalau qu'ud ini duduknya rada lama. Bayangkan 100.000 orang dimasukin ya ke dalam parit tersebut, kurang lama apa duduknya. Kalau jalasa biasanya dia duduknya sebentar. Majelis ilmu paling berapa lama Pak? Hah? Nih kita majelis ilmu berapa nih? Ya, sejam udah lama banget dah. Ya, apalagi udah bunyi, udah gelisah aja. Ya, paling lama 50. Ya, ada yang sampai sejam, nanyanya juga banyak tuh. Ya, sampai 1,5 jam kita masih ditanya juga. Ya, paling lama 1,5 jam. Ya, kalau dibanding dari 24 jam majelis ilmu cuma 1,5 jam. Ya, kalau maulid ada ramahan dikit tuh maulid. Ya, karena nunggu kebulinya biasanya. Ya, nunggu berkatnya. Ini subhanallah. Ya, artinya dari 24 jam kalau jalasa itu biasanya sebentar. Makanya di sini Allah gambarkan dengan kata qa'ada. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, bukan idhum 'alaiha julus, enggak. Tapi idhum 'alaiha qu'ud. Karena mereka duduk-duduk di sekitar parit tersebut, ya, kemudian membunuh orang-orang mukmin yang begitu banyak. Ya, sehingga memang duduk mereka itu lama. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna. Nah, ini orang-orang ashabul ukhdud ini. Ya, 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan. Ya, mereka menyaksikan sendiri, mereka hadir di situ apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Ya, jadi mereka sadar, mereka menyaksikan ya bagaimana kezaliman mereka yang membunuh orang-orang mukmin. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina billahi min ta'dzibihim bi ilqa'i fin nar illam yarji'u an imanihim. Bahwasanya mereka menyaksikan ya orang-orang mukmin tersebut, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian min ta'dzibihim, ya, bahwasanya mereka menyiksa ya dengan melempar orang-orang mukmin ini ke dalam api tersebut, ya, illam yarji'u an imanihim, ketika mereka enggak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhudun, hudurun. Ya, mereka hadir di situ. Ya, mereka sadar di situ. Wa ruya anna Allah anjal mu'minin al-mulqaini fin nari biqabdi arwahihim. Ya, di sini dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya dikutip ada yang meriwayatkan bahwasanya Allah menyelamatkan orang-orang mukmin, mereka yang dilemparkan ke dalam api tersebut, biqabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha, yaitu Allah cabut nyawa-nyawa mereka ya sebelum mereka dilemparkan ke dalam api tersebut. Wa kharajatin nar ila man thamma fa uhriqathum, bahwasanya yang malah terbakar adalah mereka ashabul ukhdud. Jadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya api itu malah membakar mereka karena mereka duduk di sekitar api tersebut. Ya, kemudian bahwasanya Allah angkat, Allah cabut ruh orang-orang beriman itu sebelum mereka dilemparkan ke dalam api tersebut, ya, sehingga juga Allah bikin api yang mereka buat itu malah membakar mereka, ya, orang-orang yang menyiksa, ya, membakar para ashabul ukhdud. Ya, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahwasanya Allah membuktikan janjinya. Ya, Allahu ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ada namanya ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman. Ya, makanya Sayyidina Umar mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang kita, dalam keadaan senggang kita, bahagia kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dalam keadaan susah kita. Ya, dalam keadaan sulit kita. Ya, dalam keadaan sedih kita. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana kebersamaannya dengan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga waktu yang memang sulit. Ya, bagaimana Nabi Musa ya ketika dihadapkan dengan lautan, kemudian di belakang dikejar oleh Firaun. Ya, tapi Nabi Musa tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau tidak sombong, ya saya nabi, enggak, tapi beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tetap bersama orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah buktikan api itu malah membakar para ashabul ukhdud. Ya, mereka yang menzalimi, yang membunuh orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid, bahwasanya mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, ya Maha Perkasa, Al-Hamid, kemudian juga Maha terpuji. Ya, jadi memang aneh ada orang yang beriman tapi malah disiksa, malah dibunuh. Ya, dan ini memang sudah tantangan ya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman dari nabi dan para umat-umat ya yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pasti mereka mendapatkan ya penyiksaan. Ya, maka zaman sekarang juga tidak aneh ya ketika ada orang berpegang teguh terhadap agamanya malah dikucilkan, ya malah dizalimi, ya malah dihinakan dan sebagainya. Ya, bahwasanya memang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memegang teguh agama itu bagaikan dia memegang bara api. Ya, kalau makin dipegang makin Pak? Makin sakit, ya. Tapi kalau dilepas malah baraknya malah mati begitu. Artinya kalau kita memegang agama ini dengan sebaik-baiknya memang pasti ada ancaman, ya kezaliman, penghinaan dan sebagainya. Tapi kalau kita malah menjauhi agama ini, ya kita lepas begitu saja, kita biarkan begitu saja, ya maka agama ini akan hilang lambat laun. Ya, akan hilang sedikit-sedikit karena dijauhi oleh para pengikutnya. Ya, maka di sini Allah ingin menjelaskan bagaimana bukti keimanan yang mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasanya yang namanya perjuangan pasti ada namanya pengorbanan. Ya, kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang ya untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma naqamu, makanya di sini naqamu ini azab. Ada na'amu, ni'mun, ada naqamun. Kalau ni'mun itu adalah nikmat, tapi kalau naqamu ini adalah azab, ya siksa. Illa ayyuminu billahil azizil hamid, bahwasanya mereka beriman dan mereka berimannya bukan sekedar beriman. Ya, bukan sekedar ngomong doang saya beriman, tapi dijelaskan oleh Allah ayyuminu billahil azizil hamid.
Ya, bahwasanya mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz. Ya, ajiz di sini adalah menguasai. Makanya di sini terjemahkan perkasa. Artinya bahwasanya Allah ini punya otoritas. Allah punya kekuasaan. Ya, menciptakan makhluknya, mengatur makhluknya dan sebagainya. Ya, maka raja tersebut ya dan para tentaranya itu mereka marah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak mengakui rajanya sebagai Tuhan mereka. Mereka lebih percaya dengan Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kekuasaan, yang menciptakan manusia, yang mengatur segala kehidupan makhluknya. Ya, bahkan dijelaskan oleh Allah, ditambahkan oleh Allah, bukan sekedar ajiz tapi al-hamid. Ya, bahwasanya Allah terpuji. Ya, mereka senantiasa memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Ya, bahwasanya secara zahir maupun batin, ya, secara zahir dia nampakkan keimanannya, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian juga secara batin dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benar-benar membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan juga keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak orang-orang yang beriman tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dianggap imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa minan nasi may yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang mengatakan dia beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir, tapi Allah bantah wa ma hum bimu'minin, tapi mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka subhanallah. Maka di sini Allah jelaskan lagi alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah tambahkan lagi ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang orang-orang beriman ini mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Bahwasanya Allah yang ajiz tersebut, yang hamid tersebut, ya lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki ya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha melihat segala apa yang dilakukan oleh makhluknya, ya maha menyaksikan. Aima angkaral kufar 'alal mu'minina illa imanihim. Ya, bahwasanya orang-orang kafir tersebut, ya ashabul ukhdud tersebut, ya mereka mengingkari keimanan orang-orang beriman ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyakiti, mereka menzalimi. Kemudian Allah jelaskan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ini Allah jelaskan lagi. Ya, sesungguhnya mereka fatanul, ya mendatangkan cobaan, mendatangkan ujian kepada siapa? Al mu'minina wal mu'minat. Ini apa? Kalau penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dizalimin, yang dibunuh oleh ashabul ukhdud sudah dianggap orang-orang yang beriman, karena Allah sebutkan al mu'minina wal mu'minat. Ini Allah yang bicara, Allah yang ngomong, pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, artinya panggilan itu bukan panggilan yang main-main. Ya. Kalau sekedar ya ayyuhannas, mungkin ada beberapa manusia
yang mereka mendengar kemudian melaksanakan, kemudian mereka mendengar kemudian meninggalkan. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan ini enggak sembarangan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Mereka orang yang memberikan ujian cobaan kepada orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam. Yang mereka ni ashabul ukhdud, mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka adalah azab jahannam. Ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabul hariq, dan bagi mereka adalah azab neraka yang membakar mereka. Ya. Innal ladzina fatal mu'minina wal mu'minati bil ihraq. Ya, mereka yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan musibah kepada orang mukmin bil ihraq, ya, dengan membakar mereka. Sumalam yatubu, ya, falahum adzabu jahannam. Mereka tetap dalam kekufurannya, tidak bertaubat. Walahum adzabul hariq, ay adzabi ihraqihimul mu'minin fil akhirah. Bahwasanya azab ketika mereka membakar orang-orang mukmin, maka di akhirat mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila fid dunya bi an ukhrijatin nar fa ahraqathum kama taqaddam. Ada yang mengatakan azabnya langsung ketika di dunia. Allah langsung buktikan tadi ketika api yang mereka buat, api yang mereka nyalakan malah membakar diri mereka. Ya, jadi di dunia ya sudah diberikan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di akhirat. Dan di sini Allah memakai kalimat innal ladzina fatanul. Ada fitan, ada ujian, ada cobaan. Ya, yang namanya orang mukmin pasti diberikan ujian, cobaan. Nah, artinya sesungguhnya memang sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap manusia pasti diuji, pasti diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia orang mukmin, mau dia orang kafir, ya, mau dia dewasa, mau dia anak kecil, semua pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya orang mukmin adalah dengan ujian, dengan cobaan tersebut menjadikan dirinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang namanya fitan, yang namanya ujian, cobaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah meninggikan derajat seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kita semua ketika diuji, ya, ketika kita lolos dengan ujian kita, lulus dengan ujian kita, maka Allah akan angkat derajat kita. Ya, bagaimana kita kenal dengan nabi dan rasul yang diberikan julukan ulul azmi, ya, yang cobaannya, ujiannya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan asyaddul balai al-anbiya sumal amsal fal amsal, bahwasanya ujian yang paling berat yaitu dialami oleh para anbiya, oleh para nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang sama keimanannya dengan para nabi, atau setara atau hampir, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang bertakwa, ya, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mengira ketika dia sudah beriman maka enggak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika dia beriman maka ujiannya lebih dahsyat lagi. Makanya orang berhijrah, ya, Allah perintahkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Mereka yang beriman kemudian mereka berhijrah dan mereka harus bersungguh-sungguh. Ya, artinya setelah hijrah pasti banyak ujian, cobaan. Ya, ada orang yang baru meninggalkan dunia gelapnya, ya, dia hijrah dengan baik,
kemudian setelah hijrahnya dia merasa bahwasanya pendapatannya berkurang, ya, kemudian orang-orang di dekatnya menjauhi dirinya. Nah, itu dia baru merasa tuh, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia nggak lolos, maka dia akan kembali lagi ke dalam dunia gelapnya, ya, masa lampaunya. Tapi orang-orang yang benar-benar wajahadu, benar-benar berusaha untuk meninggalkan, ya, masa lalunya, ya, kemaksiatannya, dia benar-benar berhijrah, ya, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, Allah akan memberikan rizkinya dan sebagainya, ya, sebagai bukti, ya, dari keimanannya, hijrahnya yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi meninggikan derajat, yang kedua menghapus dosa kita. Jadi ujian, ya, musibah ataupun yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tetap husnuzon kepada Allah, ketika kita menjadikan ujian ini sebagai limpahan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita. Ya, Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Dan yang ketiga, kenapa manusia, orang-orang mukmin ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai pengingat kita. Ya, sebagai pengingat kita, ya, bahwasanya kita hanyalah manusia dan kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang senantiasa supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini innalladzina fatanul mu'minin. Kemudian kalimat di sini falahum. Nah, ini kan ada dua kalimat nih. Ada falahum, kemudian ada walahum. Ya, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hari. Biasanya lahum ini untuk yang baik-baik. Kalau azab itu biasanya Allah memakai kalimat alaihim. Seharusnya di sini Allah memakai fa'alaihim adzabu jahannam wa alaihim adzabul hari. Biasanya. Jadi buat azab itu Allah memakai kalimat ala, bukan lahu. Jadi alaihim, Allah timpakan azab ke atas mereka, kepada mereka. Lahu itu biasanya untuk yang baik-baik. Kal alaihim untuk yang buruk-buruk. Misalkan lahu falahu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah memakai kalimat lahum? Ya, lahu di situ. Di sini lagi-lagi Allah ingin menjelaskan kehinaan mereka, ashabul ukhdud. Ya, mereka benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah berikan mereka adalah kenikmatan. Ketika Allah mengatakan falahum walahum, tapi hakikatnya Allah malah memberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang dijanjiin buat naik pangkat, gaji naik, ketika dipanggil dia kira mau naik gaji, mau naik pangkat. Tapi ketika dia ngadep bosnya, jadi malah diputus kerjaannya, malah dipecat. Sakit nggak Pak? Ya, sebelumnya bosnya ngomong nanti saya tambahin gajinya, saya naikin pangkatnya. Ya, nah seperti itu. Artinya bahwasanya pertama diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan dia akan mendapatkan kenikmatan, tapi hakikatnya dia malah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar menghinakan ashabul ukhdud ini. Ya, baik para jamaah semua, karena waktu juga mungkin sampai sini ani ditanyakan. Ya, ya, saya menariknya dalam surat Al-Buruj di sini lain daripada surat-surat sebelumnya. Dalam artian Allah kan kalau di surat-surat sebelumnya adalah selalu bersumpah dengan ciptaannya. Tapi kalau di surah Al-Buruj ini dia menceritakan sejarahnya, sejarah tentang kejadian-kejadian pada masa yang lalu. Cuman di sini dijelaskan tidak dalam artian kapan dan waktunya gitu, waktu dan pada kekuasaan siapa
Al-Buruj itu kejadian. Karena kalau kita ketahui ya, yang kayak surat misalnya kita lihat di Al-Fil ya, ini kan kita tahu. Yang subjeknya itu adalah Abraha katakan dari Yaman. Atau katakan dalam surat-surat yang lain yang Al-Ashabul Kahfi, walaupun tidak jelas tapi tempat dan waktunya ada. Tapi kalau Al-Buruj ini waktu dan tempatnya di mana? Dan bagaimana reaksi umat Nabi Muhammad pada saat itu? Reaksinya. Karena ini kan menceritakan yang sejarah. Iya. Ya baik, jadi memang yang pertama adalah bahwa Ashabul Ukhdud ini ada yang mengatakan terjadi di masa kosongnya ya kenabian, diutusnya para nabi atau rasul, yaitu setelah masanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dia menjelaskan waktunya seperti itu dan tempatnya itu di antara Yaman, di sekitar Yaman. Ada yang mengatakan di Yamannya, kemudian juga ada yang mengatakan sebelum Yaman. Jadi perbatasan ya antara Hijaz ya Saudi Arabia kemudian dengan Yaman. Ada yang menjelaskan seperti itu. Kemudian nama rajanya ketika itu disebut dengan namanya Zunnuwas ya. Kemudian juga bahwasanya bahwasanya Ashabul Ukhdud ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memang ketika Allah Jalla wa ala menjelaskan Al-Qur'an itu dengan bahasa-bahasa yang begitu indah. Jadi kalau kita lihat memang intinya sama. Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah. Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana bahwasanya Allah bisa melakukan segalanya ya kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir, yang zalim. Intinya sama, tapi Al-Qur'an itu Allah Jalla wa ala bisa menjelaskan dengan bahasa yang berbeda. Ya, bahasa yang berbeda-beda, kemudian juga bahwasanya dengan bahasa yang indah, dengan kalimat, dengan pilihan-pilihan kalimat yang begitu indah. Ya, makanya bahasa Arab itu dalam maknanya. Ya, dibandingkan dengan bahasa Indonesia, ya, misalkan tadi jalasa duduk, qu'ud duduk. Ya, ternyata kalau jalasa sama qu'ud dalam bahasa Arab ya beda. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, ini bagaimana indahnya bahasa Al-Qur'an. Makanya ketika Allah bersumpah dengan ayat yang ketiga, ketika Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kalau kita terjemahkan, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Di sini Allah ingin menjelaskan ada Ashabul Ukhdud yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada Ashabul Ukhdud, mereka yang menyaksikan. Ya, orang-orang mukmin mereka yang dibunuh ya oleh Ashabul Ukhdud. Ya, bahwasanya ketika mereka menganggap ya mereka bisa membakar orang-orang mukmin ya dengan kekuasaan mereka, dengan apa yang mereka perbuat, Allah ingin menjelaskan bahwasanya ada yang menyaksikan. Ya, mereka tidak berbuat begitu saja, tapi ada Allah yang menyaksikan, kemudian yang akan membalas perbuatan mereka. Ya, artinya Allah ingin ajarkan bahwasanya setiap perbuatan kita lagi-lagi ada yang menyaksikan. Ya, setiap perbuatan umat manusia. Kemudian tentunya bahwasanya memang ini menjadi pelajaran ya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya para sahabat juga ketika mendengar Ashabul Ukhdud ini, maka banyak riwayat tadi yang menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud ini. Ya, dijelaskan kepada para sahabat yang membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memotivasi para sahabat. Ya, dan juga memotivasi kita semua tentang bagaimana mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika periode Mekah itu.
ya, yang begitu susah, begitu sulit mempertahankan keimanan. Makanya di periode Mekah itu nggak ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik baru ada, mereka muncul di Madinah. Ya, kenapa? Karena kalau orang-orang munafik ini ada di Mekah, mereka juga dizolimin. Ya, mereka akan diancam untuk dibunuh. Karena orang-orang munafik mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Kalau mereka bersama Rasulullah, ya, mereka tampakkan keimanan kepada Rasulullah, maka mereka juga akan diberikan kezaliman, dizalimi oleh orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang munafik ini mereka muncul ketika periode Madinah. Ya, ketika sudah ada harta rampasan perang, sudah enak nyaman hidup orang-orang yang beriman, ada zakat, ya, ada ghanimah, ada jizyah, ada pajak-pajak, semua itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pajak di zaman Rasul hanya dikenakan kepada orang-orang yang mampu dan digunakan untuk membangun negara Islam, negara Madinah ketika itu. Ya, jadi sebagai motivasi dijelaskan kepada para sahabat dan kita semua sebagai motivasi bagaimana sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir, ya, yang keluarganya dibunuh, orang tuanya dibunuh, ya, ayah ibunya dibunuh, kemudian tinggal Ammar bin Yasir tapi tetap dia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari kita ambil hikmah bahwasanya mempertahankan agama ini memang berat, tapi balasannya begitu indah yang Allah berikan, ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Khalas? Cukup? Baik. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hazanah keilmuan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembuktian kita dengan amal ibadah sebaik-baiknya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.